kamu bisa dijelaskan tentang keadaan mungkin sekarang seperti apa sih gitu kan, pasca udah di rumah kegiatannya udah bisa ngapain aja sih Mas Imbek? Kak Bektinya alhamdulillah berkat banyak doa dari orang-orang baik gitu, orang-orang yang benar-benar sayang sama Kak Bekti. Alhamdulillah keadaan dia makin kesini makin bagus ya gitu. Dari apa yang diceritain sama Dila pun juga ya membahagiakan lah gitu, dan lagi menikmati juga masa penyembuhannya Kak Bekti gitu, karena memang mereka sekarang ini lagi sibuk akupuntur, terapi dan segala macam gitu. Jadi mereka benar-benar nikmatin banget lah masa-masa penyembuhan Kak Bekti ini, dan alhamdulillahnya hari demi hari berangsur pulih gitu loh, dan positif perkembangan. Dan bisa dikatakan kayak setiap harinya dia melakukan terapi apa sih itu Mas? Gua nggak tahu detailnya juga ya gitu loh, karena nanti nanya sama Dila yang pasti tahu detailnya, karena dia sendiri yang tiap pagi nganterin suaminya misalnya kayak jalan pagi lah gitu, atau apalah gitu, atau terapi atau segala macem gitu. Dila sih yang tahu detailnya banget gitu, karena gue cuma tahu lagi sibuk terapi dan perkembangannya bagus. Tapi untuk ingatan Mas Bekti sendiri masih agak terganggu atau udah? Iya masih, kalau ingatannya dia kan kalau Dila bilang kan masih belum 100% ya gitu, jadinya makanya terus penglihatannya juga belum 100% gitu. Makanya kalau kita ngelihat dari sosial medianya si Dila, Kak Bektinya ngelihatnya juga masih belum pasti. Kalau kayak lu ngelihat gue ngelihat lu kan kayak pasti gitu loh ya kan, karena emang ini masih kabur gitu, jadi makanya kayak nerawang gitu. Gimana sih kalau kita lagi ada di tempat yang gelap kan kayak nerawang gitu. Berarti dengan hanya bisa dengan jelas mendengar suara yang sudah dikenal. Iya benar gitu loh, dan ya Dila sabar dan apa namanya ya, emang selalu ngedampingin. Jadi misalnya kayak ada orang, dia selalu bilang ini si ini loh gitu loh, oh ini si ini gitu. Jadi pelan-pelan step by step si Dilanya mencoba untuk ngasih tahu dari warna, dari angka apa segala macam gitu loh. Jadi kayak memulihkan kembali ingatannya dia. Kalau anak-anak sendiri gimana Mas? Apa? Anak sendiri gimana Anak-anak sih bagus ya gitu, karena anak-anak pasti dia seneng dong. Udah 1 minggu, udah hampir 2 minggu ya di rumah sakit gitu, dan lebih kali ya, lebih dari 2 minggu ya gitu. Jadi pasti seneng gitu loh anak-anak lihat ayahnya udah balik lagi ke rumah gitu, dan terus dikasih tahu juga sama Dilanya, nih ayah lagi sakit gini. Jadi anak-anaknya pun juga alhamdulillahnya bukan anak-anak yang nuntut atau apa gimana gitu loh, tapi anak-anaknya juga kuat juga dan ngebantuin ayahnya juga gitu dalam keadaan sakitnya sekarang. Kak, kabarnya bentar lagi gitu, deket-deketan itu Kak Bekti udah mau diajakin kerja nge-host, tapi gak terlalu kerja banget, jadi ada orang yang pengen Kak Bekti ada di acara itu. Oh nggak tahu tuh gue tuh. Pengen mereka pengennya Kak Bekti ada lagi gitu. Itu ke info yang ngasih Kak? Oh nggak tahu, belum tahu. Tapi kan buat sekarang pasti fokusnya itu ke kesembuhannya Kak Bekti, itu udah pasti. Sekarang itu fokusnya itu kesembuhan Kak Bekti, makanya terapi, akupuntur dan segala macam itu kan untuk biar dianya cepet pulih banget, meskipun ya udah dia 90% lah gitu, jadi udah biar lebih enak lagi lah gitu. Jadi fokusnya sekarang benar-benar ke kesembuhannya Kak Bekti. Tapi Mas sendiri dengar Bang Bekti akan MC lagi dalam waktu dekat ini, lo setuju nggak sih? Gua nggak tahu itu dapat dari cerita dari mana ya. Gua nggak tahu sih itu, tapi yang gua tahu sih sekarang itu pasti fokusnya ke kesehatan ya gitu. Kalau yang gua tahu pasti fokusnya ke kesehatan, atau kalau ada pekerjaan yang lain dan segala macam gua belum tahu itu. Jadinya gua nggak bisa untuk bilang apa-apa. Pola makan gini gimana Mas? Apa? Pola makan kalau kata Dila bagus ya, pola makan gitu, dia masih makannya sedap gitu, disuapin sama Dila dan segala macam, makanannya masih sedap. Tapi kan emang karena ya memori, dan kalau kita ngelihat cara dia ngomong kan masih lantang indra bekti gitu loh ya kan. Di sosial media dia ngomong itu nggak ada yang mendayu-dayu, nggak ada yang sedih, nggak ada yang letoy, nggak ada. Itu emang udah indra bekti aja gitu kalau dia lagi ngomong. Tapi kalau karena matanya masih belum pulih banget gitu loh untuk ngelihat, makanya agak nerawang gitu. Terus ingatan dia yang terus dicoba untuk mengembalikan sepenuhnya gitu loh, jadinya biar dia balik lagi ke indra bekti yang senyum 3 jari seperti itu. Tapi masih suka bisa ngelawak ya Kak? Apa? Masih bisa bicara sih, dia emang lagi. indra bekti itu mentalnya juara ya gitu. Gua aja juga salut banget gitu. Jadi
mental dia untuk membahagiakan orang itu gede banget loh gitu. Jadi di awal-awal dia yang di rumah sakit aja dia udah bisa ngebecandain suster gitu, thank you suster gitu, terima kasih, thank you so much gitu, dengan nada dia yang kenceng gitu loh. Ya kan pasti lu ngebayangin Indra Bekti kalau ngomong kan, ya udah kayak gitu. Jadi positive thinking dia tuh tinggi banget gitu loh, dan bikin gua aja yang pribadi yang sehat walafiat gini kayak malu gitu loh. Maksudnya kayak kok dia bisa positive thinking banget dan semangat banget dalam hidupnya dia gitu. Mungkin itu juga yang bikin dia jadi pemulihannya, kalau kata banyak orang, kata dokter pun ini sangat cepat gitu loh, karena mungkin positive thinkingnya dia dan semangatnya dia, mungkin itu kali ya gitu. Kak Kisru yang soal donasi, kayaknya Kak Bekti juga sempat denger ya, karena kalau di sosmed tuh sempat bercanda, dia suka ngomong donasi. Oh itu nggak tahu gua. Nggak tahu gua tuh, kalau belum tahu gua tuh. Jadi belum sampai ke sana. Jadi karena kalau misalnya gua ketemu kalau lagi ke rumah gitu, ya karena ada anak gua juga, terus ramai juga yang lain sama anaknya dia, gua juga deket juga. Jadi udah main sama anaknya. Jadi nggak ada obrolan bagaimana detail tentang Kak Bekti dan berita-berita gitu kan, gue nggak update gitu loh ya kan gitu. Paling mungkin istri gue mungkin yang update gitu, kalau gue sih nggak update ya. Jadi udah ngelihat dia disuapin sama istrinya gitu, dia dijaga, udah cuman lihat itu aja gitu. Jadi kalau yang gitu-gitu nggak update gue. Bekti kan suka sama bandnya Blue gitu ya Kak. Oh iya. Dia pengen foto katanya nanti. Oh gitu ya. Oh nggak tahu, mudah-mudahan ya biar dia happy ya gitu. Jadi mudah-mudahan ya, kalau sekarang kan emang kalau ketemu sama Kak Bekti itu kita ngomongnya yang happy aja gitu, nggak ada yang ngomong yang sedih gitu, nggak ada ngomong yang bikin pusing, bikin ribet gitu. Jadi yang pusing, yang ribetnya di belakang aja gitu. Jadi sama dia itu ya udah ngomong yang happy aja, dan karena memang dia orangnya positif banget gitu loh, beneran dia orangnya positif banget. Kalau lu ketemu sama dia nantinya pasti lu bilangin dia positif banget gitu. Jadi karena emang dia udah positif banget, jadi kita pun juga kebawa juga gitu. Kita nyampe sama dia, woi gitu, ya udah Indra Bekti biasa. Jadi kayak dia sakit atau enggak sih gitu loh, karena ya itu tadi semangatnya tadi, suaranya masih lantang banget gitu loh. Makanya ini bersyukur banget, alhamdulillah banget perkembangan dia. Kak Bekti jauh banget bagus. Bang, terkait Aldila yang mau gantiin posisi Indra Bekti buat cari nafkah itu seperti apa Bang? Tanggapannya Bang? Iya kalau itu ya wajar-wajar aja ya gitu ya kan, namanya juga pasangan bro gitu ya kan. Ya pasangan kan saling melengkapi kan, ya nggak sih, nggak ada orang yang sempurna juga satu sama lain ya. Kita dipertemukan dengan segala kekurangan kita untuk mencapai kebahagiaan bareng ya. Kalau itu sih nggak masalah lah, ya nggak sih. Ya kan, lu ini cewek-cewek perkasa di sini juga ngebantuin keluarganya juga di sini ya Bang. Tapi Mas bisa dikatakan kayak semacam pengobatan, berarti masih ada kayak harus kontrol berapa seminggu berapa kali gitu, atau mungkin nah itu gua nggak tahu update-nya tuh, jadwalnya gua nggak tahu tuh schedule-nya gimana aja. Tapi yang pasti memang sering kata Dila ya, sekarang sering ikhtiarnya Dila dan yang Kak Bekti ya emang sering pergi ke akupuntur, ke terapi dan segala macam untuk lebih cepat pemulihannya gitu loh. Jadi emang mungkin pasti akan nyoba sana sini juga untuk biar lebih cepat ya gitu. Nah Kak ngomong ini kan Kak Dila juga kan perawatannya kan dari yang sebelum sakit sampai sembuh, mungkin ada curhat-curhat yang gitu sih. Iya, kalau ya bingung juga kalau dia curhat sama gua gitu, paling ya dia cerita sama istri gua gitu. Tapi sejauh ini gua lihat si Dila itu kuat banget, Bro. Kuat banget gitu loh. Sebenarnya waktu orang banyak ngebully dia, meskipun sebenarnya kejadian yang nggak seperti itu gitu loh, makanya gue ada bilang klarifikasi untuk ngejelasin itu segala macam. Mentalnya kuat banget gitu. Mungkin di dalamnya gue nggak tahu juga ya, mungkin dia pusing, dia sedih dan segala macam. Tapi karena memang fokusnya dia itu adalah untuk ngejaga suaminya, untuk kesembuhan suaminya, dia mikirin suaminya, anaknya gitu. Jadi mungkin hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak penting menurut dia mungkin ya, jadi nggak dicoba untuk terlalu dipikirin sama dia gitu. Jadi lebih ya fokus ke kesembuhannya aja gitu. Jadi hal yang nggak penting kayak gini jadi keskip mungkin sama dia, dan syukur aja alhamdulillah banget dia seperti itu gitu. Jadi biar nggak ngerusak mentalnya dia juga, dan dia tetap fokus juga buat jaga Kak Bekti kan. Tapi ada merasa kayak capek gak gitu? Nggak tahu tuh gua tuh, tapi sejauh ini gua lihat dia tegar banget ya. Dila tegar banget dan kuat banget gitu untuk ngelewatin ini gitu. Untuk ya misalnya dia cerita tentang perkembangan Kak Bekti aja, dia ya semangat gitu loh. Wih sekarang gue ikhtiar nih Mo gitu loh, ikhtiar untuk ke
apa namanya, ke akupuntur, ke ini gitu loh. Oh iya Bu, jadi ada di circle yang positif aja kita semua gitu loh. Apapun itu yang terjadi ya kita jalanin, kita lewatin, dan mohon doanya teman-teman gitu loh. Dan satu lagi tadi gue juga sempat ngomong juga, gue terima kasih juga buat teman-teman media gitu, karena gue banyak ngedapetin doa yang tulus juga dari teman-teman media, dari teman-teman campers gitu. Jadi setiap wawancara ngomongin soal kabukti, kalian kayak mendoakan itu tulus gitu. Amin. Sekarang kondisinya seperti apa sih Kak? Maksudnya lu telat sih. Aktivitas yang dilakukan makanya lu jangan aja, telat. gitu. Aktivitasnya. Nah, aktivitasnya nanti lu nonton record ini, terus lu videoin. Nah, tapi ya kalau sekarang ya dia lagi terapi gitu loh bro, lagi terapi, terus perkembangannya bagus gitu loh. Ini khusus buat lu nih, gua ngepen kanan dikit gitu ya kan. Oke. Oke, sip. Jadi perkembangannya bagus alhamdulillah. Sini Bang, 1 Dah. 2 3. Oke. Lagi Mas, 1 2 3. Udah